Kamu pernah nggak lagi nunggu paket, udah lewat estimasi, lalu kamu buka aplikasi, lihat statusnya masih dalam pengiriman, dan kamu mulai panas. Terus kamu chat customer service. Ini gimana? Kok belum sampai-sampai? Saya butuh hari ini. Nada kamu naik, karena di kepala kamu, CS itu harus beresin masalah kamu. Nah sobat, saya mau jujur. Kadang cara kita ngomong ke Tuhan mirip begitu. Kita datang ke Tuhan bukan sebagai anak yang percaya, tapi sebagai customer yang menuntut layanan. Dan hari ini kita akan bedah pelan-pelan. Kapan doa berubah menjadi tuntutan? Karena kalau doa kita jadi tuntutan, yang rusak bukan cuma kehidupan doa. Yang rusak adalah cara kita mengenal Tuhan. Dan di episode ini, saya akan kasih kamu tanda-tandanya, akar sikapnya, dan cara mengubah bahasa doa supaya kembali sehat. Sekarang, saya ajukan satu pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan jadi customer service, lalu siapa yang duduk di kursi Tuhan? Nah, disinilah banyak orang gak sadar. Doa bisa terdengar rohani, tapi sebenarnya kita sedang memindahkan pusatnya dari Tuhan ke kehendak kita. Aku mau mulai dari pembedaan yang sangat penting. Dalam iman Kristen, meminta itu wajar. Tuhan tidak melarang kita membawa kebutuhan. Kita boleh meminta. Tapi ada bedanya antara meminta dan menuntut. Meminta itu begini, Tuhan, aku butuh, tolonglah aku datang kepadamu. Nada hatinya hormat, ada iman, ada ketergantungan, ada penyerahan diri. Sedangkan menuntut itu seperti ini, Tuhan, engkau harus lakukan ini, sekarang, karena aku sudah begini dan begitu. Nada hatinya mengontrol, ada harus, ada kalau tidak, berarti Tuhan begini dan begitu. Kalimat kuncinya begini, dengerin baik-baik. Permohonan itu iman, tuntutan itu kontrol. Di dalam permohonan kita mengakui Tuhan itu Tuhan. Di dalam tuntutan, tanpa sadar, kita mau Tuhan jadi alat. Oke, sekarang aku kasih 3 tanda yang paling sering muncul. Kalau kamu menemukan satu saja, jangan defensif. Ini bukan untuk menghakimimu, ini untuk menyembuhkan. Tanda pertama, doa hanya hidup saat kita butuh. Kita baru serius berdoa saat situasi kepepet, saat sakit, saat bokeh atau butuh uang, saat hubungan retak, saat panik. Begitu keadaan membaik, doa menjadi dingin dan membeku. Itu mirip customer, bukan murid. Customer datang kalau ada masalah. Murid tinggal bersama gurunya. Tanda kedua, kita mengukur Tuhan dari hasil. Ini yang paling halus. Kalau terkabul, Tuhan baik. Kalau tidak terkabul, Tuhan jauh, Tuhan gak peduli. Padahal kebaikan Tuhan bukan dinilai dari apakah aku dapat yang aku mau hari ini. Kalau kebaikan Tuhan tergantung hasil, maka sebenarnya yang kita sembah bukan Tuhan, tapi hasil. Tanda ketiga, saat tidak dikabulkan, hati kita menjadi pahit. Bukan sedih ya, sedih itu manusiawi. Yang aku maksud, pahit, sinis, ngelawan. Mulai keluar kalimat, percuma berdoa, Tuhan pilih kasih. Yang lain enak, aku tidak. Di titik ini, doa sudah bukan lagi persekutuan, doa jadi komplain. Dan kita menempatkan Tuhan seolah-olah ada di bangku terdakwa. Sobat, kalau 3 tanda ini muncul, kita harus berhenti dan bertanya, kita anggap Tuhan itu apa? Sekarang kita masuk ke koreksi yang tegas, tapi menenangkan. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya apa?
Tuhan bukan mesin. Tuhan bukan sistem yang bisa kita tekan tombolnya. Tuhan bukan objek negosiasi. Saya tahu kalimat ini bisa terdengar keras, tapi sebenarnya ini kabar baik. Kenapa? Karena kalau Tuhan bisa kamu paksa, berarti Tuhan lemah. Dan kalau Tuhan lemah, kamu tidak punya tempat berlindung. Kalau Tuhan bisa kamu paksa, berarti kamu merendahkan dan melecehkan Tuhan. Kedaulatan Tuhan bukan ancaman. Kedaulatan Tuhan adalah fondasi damai hidup. Karena yang memegang hidupmu bukan emosi kamu, bukan keadaan, bukan kuasa gelap, bukan manusia, tapi Tuhan yang hidup. Di dalam tradisi iman Kristen, doa itu bukan cara menekuk kehendak Tuhan. Doa itu adalah cara menuntun hati kita supaya kehendak kita dipulihkan, disembuhkan, dan diselaraskan dengannya. Kamu boleh minta, tapi kamu tidak memegang leher Tuhan. Kamu datang sebagai anak, bukan sebagai atasan. Dan disinilah kita perlu satu kalimat yang membalik semuanya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalimat ini bukan pasrah malas. Ini pengakuan. Aku percaya Engkau lebih bijak daripada aku. Nah, ini pertanyaan yang wajar. Iya, Tuhan itu Bapa. Kita boleh minta. Bedanya ada di sikap hati kita. Anak yang sehat minta kepada ayahnya dengan percaya. Dia bisa nangis, bisa jujur, bisa khawatir. Tapi dia tetap percaya ayahnya baik. Sedangkan customer rohani minta dengan syarat. Kalau ayah tidak kasih, berarti ayah jahat. Jadi masalahnya bukan minta atau tidak meminta. Masalahnya siapa yang jadi pusat? Kebutuhan kita atau Tuhan? Dan justru ketika Tuhan mengajar kita untuk tidak menuntut, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari dua racun. Racun kontrol dan racun kepahitan. Oke sobat, sekarang saya kasih bagian yang paling praktis. 3 kalimat doa yang bisa kamu pakai mulai hari ini. Ini bukan mantra, bukan rumus, ini latihan hati. Pertama, rubah doamu dari Tuhan lakukan sekarang menjadi Tuhan, aku membawa kebutuhanku dan aku percaya Engkau memegang waktunya. Kamu tetap meminta, tapi kamu melepaskan kontrol. Kedua, rubah doamu dari Tuhan buktikan Engkau baik menjadi Tuhan kuatkan imanku untuk tetap melihat kebaikan-Mu bahkan saat jawabannya belum terlihat. Kamu berhenti menaruh Tuhan di kursi ujian. Ketiga, rubah doamu dari Tuhan kalau Engkau sayang menjadi Tuhan aku anak-Mu, bentuk aku, pimpin aku, dan ajari aku taat. Ini doa seorang murid, bukan doa customer. Kalau kamu mau lebih sederhana, pegang satu kalimat ini. Tuhan, aku meminta, tapi aku menyerahkan. Itu saja, tapi ucapkan dengan hati yang tulus. Nah sobat, saya tutup dengan satu kalimat yang mungkin menegur tapi sebenarnya membebaskan. Tuhan itu bukan pelayan keinginan kita. Tuhan adalah Raja dan sekaligus Bapa yang mengasihi. Ketika kita berhenti menuntut, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita menemukan damai. Karena kita berhenti berseteru dengan Tuhan dan mulai berjalan bersama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Ampuni kami kalau selama ini kami datang bukan untuk mengasihi dan taat kepadamu, melainkan untuk menuntut dan mengontrol. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Ajari kami berdoa sebagai seorang anak, bukan sebagai customer. Bentuk kehendak kami supaya selaras dengan kehendak-Mu. Dan berikan kami damai yang tidak tergantung keadaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di episode berikutnya kita bisa bahas kenapa kita tergoda memakai Tuhan dan bagaimana membongkar akar kontrol yang menyamar jadi iman.
Silakan subscribe dan bagikan kepada mereka yang suka memerintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.